aku nggak bisa mengiyakan dan tidak bisa mentidakkan, tapi terkeluar hal-hal seperti itu. Dia kayak kayak cuci tangan kayak nggak ada masalah gitu loh, kayak kamu di mana? Ayolah WA kakek biar kita kerja sama lagi. Hello, pas dia ketangkap kalian potong tumpeng loh. Dia marah-marah tuh masih kucing. Ada saksinya si Jerry. Nah, si Jerry, si kakek ini ngelempar itu si kucing. Bentar Kak, soal ingin tahu nih. Jadi si kucing ini siapanya si kakek sih sebenarnya? Apakah si kucing ini, kita sebutlah si A, oke? Si A ini sebenarnya talentnya dia atau pasangannya dia? Itu dulu. Nah, Saya pengen tahu. sebelum hal ini kebongkar, Uh-huh. aku itu tadi yang bodoh banget. Jadi aku itu masih di otak itu, di mindset aku itu bahwa dia itu adalah talentnya. Oke. Tapi kesini-sininya lambat laun aku udah tahu dari sahabatnya, dari ini, dari itu gitu. Baru aku sadari dan aku pun melihatnya sendiri juga, dari asistennya juga mengatakan sama aku, mantan asistennya. Nah, berarti Kak sebelum masuk ke sana tadi, Kakak kan berpikirnya itu kan talentnya. Yes. Diorbitin dong. Iya. Dia diorbitin dong. Si A. Iya, katanya diorbitin. Katanya diorbitin. Iya, tapi aku melihat tidak. Mungkin cara mengorbitkannya gini, kita tidak menutupin jeripaya orang ya, kerja keras orang juga. Diorbitkan tidak di pertelevisian, tapi diorbitkan menjadi selebgram. Nah, berarti sama aja dong diorbitkan. Iya, Nah, iya. Oke, kalau aku kan yang benar, aku bilang kan yang benar. Oke. Selama dia itu memang baik untuk mencarikan job itu buat si kucing itu baik. Pasti yang diutamakan dia dulu. Nah, gitu. Nah, pada saat di mall itu, berarti intinya kita udah sepakat bahwasannya ini pasangan dong ya? yes. Oke. Nah, Lanjut. karena kan berjalan waktu kan ketahuan sama aku. Oke. Aku sampai shock juga. Gitu. Oke. Nah, pas saat di mall itu mereka naik tuh ke restoran yang kami makan. Yang kami makan itu aku, ada mantanku, ada temannya Jerry, ada C, ada Teyani, ada suami Teyani. 7 orang dong. Oke. Sama dia sama aku 9 dong. Pas dia sampai mau duduk di restoran itu, di meja itu ya. Selesai dari kamar mandi ya? Iya, di meja itu. Ini aku ceritakan dulu. Dia mau roti yang aku makan pas aku beli di bawah, aku belikan dong. Okay. Nah, aku bawa di atas kan. Terus pas dia sampai dari toilet, dia aku bilang, "Eda, ini aku belikan tadi sama kamu roti yang kamu mau yang aku makan tadi," aku bilang. Terus dia ambil, dia lempar ke muka itu kucing depan kita semua. Nah, aku shock dong. Oke. Tadi kan image dia di mindset aku itu baik kan. Nah, aku langsung shock gini. Terus mantan aku bilang, tuh kan, aku bilang, kamu apain aku, tetap aku aja baik sama kamu, anggap kamu teman, tidak pernah aku giniin, aku bilang. Nah, itu ada orang baru loh di situ, temannya si Jerry. Harusnya ya kalau kita punya pasangan hidup itu diperlakukan ya selayaknya pasangan. Yes. Harusnya tidak dipermalukan seperti itu ya. Yes. Nah, kalau misalnya diperlakukan seperti itu berarti itu ya ibaratnya kayak pembantu juga kita nggak layak sih. Tapi tanpa asisten kita gituin juga itu nggak manusiawi. Nah, itu dia. Kita sukses itu bukan dinilai kita banyak harta atau setinggi apa jabatan kita atau status sosial kita setinggi apa. Tapi sukses itu bisa dinilai ketika kita bisa memanusiakan manusia. Dan bisa bermanfaat bagi orang banyak di sekitar kita. Benar, setuju. Nah, itu dia. Lebih menghargai kalau kita kerja keras hanya buat untuk kita hidup sendiri, itu namanya bukan kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang yang berteriak di luar sana pengen bantuan kita bantu dan mensukseskan dia, itulah baru kehidupan. Bagus banget. Itu yang aku maksud. Jadi pada saat kayak gitu aku kayak shock. Nah, itu baru di restoran. Oh, ada lagi? Ada lagi. Mau. Kita pindah dong buat makan malam. Di makan malam itu tetap orang yang sama, dengan anggota yang sama. Nah, kita makan di satu restoran, kayaknya aku lupa. Tapi nanti aku ke Bali akan ku foto di mana. Yes, aku di sini dulu, kita di sini dulu kita. Makanya nanti aku mau ke Bali. Jadi apa yang ku katakan itu bukan katanya, tapi nyata fakta semuanya. Sebenarnya gini ya,
Aku mengungkap ini semua bukan menjatuhkan orangnya. Oke. Tapi ingin menjatuhkan kesombongannya. Kenapa? Untuk tidak melakukan hal yang sama lagi ke orang-orang lain yang telah disakitinya. Karena tidak semua orang berhak menghina orang lain. Apapun wujudnya seperti aku, kecacatanku, kemiskinan aku, itu tidak perlu kamu hina. Karena di mata yang di atas kita sama semua loh. Ya. Tidak ada perbedaannya. Semua derajat sama. Kalau aku buka pun, aku kulitin pun dirimu dulu orang yang tidak mampu. Nah, kalau mau sombong juga kayaknya keluarga aku itu lebih berada gitu. Tetapi kenapa? Karena aku tidak mau mengungkap keluarga aku, kenapa itu punya adik tiri yang belum menikah 2 orang. Karena menurut aku adalah aib mereka gitu loh. Ya. Aku takutnya adalah ketika ini ter-up ke publik, mereka itu belum nikah. Jadi Indonesia plus 62 ya bilangnya. Plus 62. Jadi nggak perlu netizen plus 62. Netizen plus 62. Jadi kalau misalnya mau pernikahan itu harus tahu kan bibit bebet bobotnya kan. Nah, ya terus. Nah, aku takutnya adalah tuh kakak kamu begini. Nah, walaupun aku nggak saudara kandung. Yes. Makanya tuh pas aku kabur dari rumah nanti aja tuh. Nanti. Itu balik lagi ke yang banyak kita minum. Okay. Dengan personil yang sama, kita makan malam. Nah, terus gimana tuh? Nah, jadi di restoran itu ada yang namanya food spa. Itu yang kayak ada ikan-ikan kecil-kecil. Yes. Kayak untuk ini ya. Iya, untuk memakan kulit-kulit mati kita supaya ini berkurang gitu ya. Refleksi gitu kan ya? Bukan refleksi, kayak ada kolam air gitu. Kayak ikan kecil-kecil. Iya, ada masukin situ, kalau kita masukkan kaki kayak dia menggerogotin ini kita kecil-kecil gitu. Jadi si kakek tadi ini memasukkan kakinya. Nah, at least dia bisa karena mungkin dia udah terbiasa. Nah, tetapi ketingkatan kegelian orang kan berbeda setiap orang manusia kan. Iya, benar kan? Pasti ada titik-titik tertentu. Iya, aku masukin emang geli gitu. Okay. Dia mau siku ini memasukkan kakinya ke tempat yang sama. Si kucing ini menolak. Karena aku nggak biasa, aku nggak suka, aku nggak mau. Tapi dia tuh harus tetap masukkan kakinya. Dipaksa. Yes. Jadi tipenya si kakek ini mau melihat bahwa power dia itu menunjukkan di depan orang itu dia punya power. Jadi kalau gua katakan A, lu harus turutin A. Langsung dia gebukin tang depan kita. Hello, itu depan kita semua. Apakah canggung dong Kak, jadi suasana Kak? Bukan canggung lagi, kayak merusak suasana. Lakinya Teyani nangis pergi ke toilet. Alin Lee nangis, Sise nangis ke toilet. Terus yang takutnya mereka, aku ini kan orang yang tipe tidak bisa melihat orang gitu kan. Tapi si Miss Dubai bilang, kamu jangan ikut campur ya Mak, tolong tahan emosi kamu. Jadi aku tahan, tapi hatiku terluka. Disitulah image dia berubah dalam 100% derajat berubah total dalam penilaian aku. Nah, berarti seperti yang saya bilang tadi kan, kan yang kita tahu nih udah fix dia ini adalah pasangannya. Yes. Selakunya manusia sewajarnya kita ke pasangan itu kan harusnya memperlakukan dengan baik ya. Dengan kita, kalau bisa kita belain dia lah, kejelekan dia malah kita tutupin. Tapi kok malah seperti ini. Iya. Nah, kalau misalnya nih yang Sawal tahu ya Kak, sebelumnya itu Sawal kenal itu, Sawal tahu manajemen dia. Sawal kenal sama talentnya dia itu dulu namanya ada Side lah. Sawal pernah kerja bareng sama Side, pernah nongkrong bareng juga, ya kenal banget lah sama Side gitu kan. Tadinya Sawal kira itu Side itu kayak manajemennya dia, anak kesayangannya dia yang pengen diorbitkan. Emang si dia ada nama lah. Yes. Oke lah Sawal bilang. Oke lah udah main layar lebar juga kan. Oke lah Sawal bilang kan. Tapi satu sisi si D ini kok udah ngilang, kok tiba-tiba ada si A. Terus yang Sawal mau tanya ini, gimana cara si D bisa lepas dari manajemennya itu? Bukan dalam arti kan kita tahu nih kan, dengan yang dia karakternya seperti ini susah dong untuk keluar, pasti susah. Yang katanya dia pengen ngorbitin anaknya aja, tiba-tiba dipacarin sama dia, diperlakukan seperti itu di depan umum. Yes. Gimana kalau anak talentnya itu mau keluar aja? Itu nggak mungkin segampang itu. Tapi si D ini juga sempat dipermalukan di mall. Oh ya? Oh ya, benar. Aku ada saksi mata ini posisinya di situ.
masih dalam manajemen atau sudah keluar? Masih kayaknya masih. Oke. Tapi tidak seperti dulu lagi keharmonisan manajemen dengan sama talentnya. si Yes. Nah, jadi aku ceritain ya. Oke. Pas kami itu lagi di mall yang di bawahnya rumah tersebut. Nah, kita itu lagi makan. Kita itu mau kan yang namanya pon 12 tadi mau PO dong. Nah, kita naik dong ke store-nya. Tiba-tiba si D itu ada di situ lagi antri. Terus si kucing, aku tadi tuh nggak tahu bahwa si kucing ini adalah suatu pasangan dengan dia. Jadi ini jatuhnya kayak persaingan dong. Nah, si kucing ini bilang, kakek itu ada si D gitu. Iya, ditunjuk. Saja. Iya. Terus si kakek ini dengan di situ adalah nilai minus dia lagi buat di mata aku. Dia langsung teriak, "Hey, ngapain lu di sini?" Seluruh isi mall itu ngeliat. Dia lagi ngantri sendiri. Yes. Enggak, lagi rame-rame sama temannya. Sama teman-temannya juga. Iya. Aduh. Diteriakin terus yang dilakukan si D gimana? Si D shock dong. Oke. Karena menurut dia, why? Aku nggak salah gitu loh. Kenapa emang aku nggak boleh ngantri di sini? Nah, dia masih kayak nantangin gitu. Terus aku gini kan, sana gitu kan. Nah, aku gituin. Supaya nggak lebar lagi. Nggak lebar lagi. Okay. Cuman si K ini sifatnya kan emang begitu arogan, kayaknya dia tuh paling punya power di dunia ini gitu loh. Bukan di kota kita aja ya, di dunia ini. Jadi dalam mindset dia itu dia paling kaya, paling kuat, paling segala-galanya gitu loh. Masih dikejar itu sih di ke bawah. Diteriakin. Oh, mungkin gini Kak. Ada kecemburuan sosial dari si A, si kucing tadi. Mungkin ya, kalau yang saya tangkap, lu kalau emang perasaan lu besar buat gua, itu tuh ada si D tuh lagi ini, mungkin mengadu domba, ada nggak sih Kak? Nah, di sini lah. Ada hal itu nggak sih Kak? Yes. Kira-kira? Di sini kalau menurut aku, si D kan juga teman dia dulu. Mereka kan setempat tinggal bertiga. Satu tempat tinggal, satu manajemen dulu. Mereka satu tinggal satu makan, satu tempat tidur juga kan gitu loh. Pergi bareng bersama gitu. Cuman aku sedikit tahu bahwa mereka ini pernah cekcok dulunya di dalam rumah itu bertiga ini. Jadi kayak si D ini nggak suka sama si Ku ini. Jadi dia kayak menegaskan, kakek lu pilih siapa? Pilih gue atau pilih si K gitu loh. Oke, sempat ngontarin hal itu. Jadi kan kita ini nggak mau membuat kemana-mana kan. Oke. Jadi si Denny pernah menekankan seperti itu. Terus si Kak ini memilih si Ku. Nah, pada dari situ aku mengambil kesimpulan mereka ini kayak ada satu persaingan gitu loh. Oke. Tapi aku secara otomatis, secara personal dari diriku sendiri, aku mengakui si dia itu personal yang sangat baik. Oh iya. Kalau dia misalnya mau ngelawan di situ, bisa tewas itu anak. Cuman dia masih menghargai kan. Terus apa yang dilakukan si D itu saat itu Kak? Kejar-kejaran lari. Untung ada namanya temannya si D itu namanya si B. Si B itu emang bagus jadi teman. Oke. Dia yang tarik itu si D dibawa lari. Jadi kayak film India gitu kejar-kejaran. Nah si K itu langsung buka sepatu langsung ngejar juga teriak-teriak. Serius? Aduh. Di mall itu? Yes, boleh lihat CCTV-nya. Oke. Nah di mall itu sampai security semua datang sampai kami dibawa ke kantor security. Yang tadi aku ini kan bodoh banget dalam pertemanan itu, tidak tahu yang status mereka itu seperti apa bentuknya gitu loh. Jadi kayak aku mikir, oh iya ini urusan mereka manajemen sama talent, aku bilang manajer sama talent. Jadi kalian gak usah ikut campur. Padahal sebenarnya bukan hal yang seperti itu gitu loh. Gitu. Sebenarnya ya kalau kita flashback nih, yang Sawal tahu si D itu sama si kakek, wah luar biasa gitu, maksudnya chemistry-nya mereka tuh bagus lah. Karena Sawal ya si D ini benar-benar diorbitin nih, yang Sawal tahu nih. Iya. Benar-benar diorbitin, benar-benar diperjuangkan lah waktu itu. Nah, setidaknya si D kan namanya sudah ada nih. Yes. Udah menghasilkan dong sama dia. Yes. Iya kan? Nah, tak sepantasnya lah Kak melakukan hal itu Kak. Nah, depan umum lagi Kak. Itulah yang aku bilang. Nah, terus itu di sampai rumah itu dia nggak puas tuh. Dia nggak puas, dia marah-marah. Terus sampai sempat ditelepon bapak itu si D. Orang tua si D? Yes. Aduh. Terus? Sakit, makanya aku di situ kayak fix aku nggak mau ketemu. Sebentar. Sebelum sampai situ, tadi ada ngomong satpam.
Ya. Nah, gimana tuh Kak? Nah, aku tahunya dia ini orangnya jahat. Kenapa? Pas di Satpam kayak dia tuh punya dua kepribadian yang tiba-tiba kayak dia yang dizolimi di situ. Oh, berarti intinya gini. Si kakek ini teriak-teriak sampai permasalahan ini sampai Satpam ikut campur lah gitu sampai intinya. Security banyak datang naik ke atas sampai dibilang jangan buat masalah dong di sini, ayo kita selesaikan di kantor. Jadi dibawa lah itu dengan di kantor. iming-iming si dia tadi udah ditangkap. Halo guys, kita sekarang kedatangan tamu yang ingin klarifikasi juga masalah huru hara ini yang lagi viral. Nah, kita sambut Kak Devina. Hai. Kak. Halo. Aduh, thank you banget Kak ya. Mendadak loh kita Iya, nih. mendadak. Gak janjian dulu. Ngebut loh aku. Ngebut. Tadi Iya. dari mana Kak? Dari Cibinong. Cibinong. Oke. Kakak ini sibuknya apa sekarang nih? Sibuknya sekarang lagi mau proses video klip sih untuk album single yang baru. Oh, udah single, udah jalan nih. Nah, Jadi proses. tinggal apa nih? Tinggal Buat video klip? Iya, video klipnya masih proses. Masih proses. Oh, Beberapa oke. tahap lah. Nah, guys, Kak Devina ini juga jadi salah satu orang yang mungkin dirugikan oleh si kakek yang kita sebut tadi. Nah, Kak Devina ini mungkin juga ingin mengklarifikasi masalah yang lagi huru hara di luaran sana. Nah, kita juga tahu kan, Kak Devina ini sempat ikut live-nya bareng sama Kak Gaby Pesta waktu itu. Yuk, kita langsung aja tanya ya. Kurang lebihnya kayak gini, hasil pemakaian Superdol selama 30 hari. Nah, kalau udah 30 hari gini, cukup dipakein maskara aja, itu bakalan kelihatan panjang banget. Terus biar lebih bagus lagi, pakaiin penjepit bulu mata, dijepit didiemin gitu, kurang lebih 7 detik. Tapi inget ya, ini harus pakainya rutin, sebelum tidur, sama tiap habis cuci muka. Nah Kak, Sawal pengen tahu deh. Ya. Kakak permasalahannya pertama sama si kakek itu apa? Permasalahan pas huru hara ini. Huru hara ini. Jadi gini, aku kan ada buat status kan. Mm-hmm. Buat status di handphonenya A. Oke. Terus si J itu temen aku bilang katanya, ini artis udah lama, lagunya udah banyak, tapi lagunya nggak ada yang naik satupun, katanya gitu. Udah syuting di Lamborghini, syuting helikopter, tapi nggak ada yang naik. Ini orangnya yang mau pansos, kirim lah. Dia ngomong gitu. Kata si J temen aku, kirim ke diliatin lah muka aku sambil begini kan. Terus si J itu bilang katanya oh itu asli nggak berliannya, iya asli dong kayak gitu. Dia ngomong bahwasanya mempertanyakan keaslian berlian yang kakak pakai. Asli dong, belinya di JL gitu kan. Terus akhirnya aku nggak menyangka juga, emang sumpah itu aku nggak benar-benar niat nyindir dia, enggak sama sekali, malah nggak kepikiran kesana juga. Nggak ini. Terus nggak lama malamnya dia jam 1 malam dia teleponin aku, WhatsAppin aku, WhatsAppnya maki-maki aku, katanya, lo tuh punya masalah apa sama gue, katanya gitu. Kata si kakek? Iya, kata si kakek, lo punya masalah apa sama gue, katanya, lo kok nggak punya etika pertemanan, lo tuh kena si G, kena si A, itu semuanya kan dari gue, katanya gitu. Dia bilang gitu. Terus lo ngapain nyindir gue, lo mau pansos sama gue, lo mau terkenal, katanya, lo mau top, katanya, mau banget lo gue ladenin, katanya gitu. Sempat terucap dari dia seperti itu? Iya, dia gitu pas dan sama sekali enggak aku ladenin. Kakak I don't care, nggak penting, karena kan aku memang nggak mau masuk ke masalah ini tadinya, karena nggak ada urusan juga gitu kan sama aku kan. Nah akhirnya aku mau speak up itu, ternyata dia mungkin dia nggak terima kali aku balas apa aku ladenin apa gimana kan, karena aku nggak balas dia, diteleponin nggak di DM di WhatsApp aku nggak balas juga kan, kesel mungkin apa gimana. Besoknya dia kirim pesan ke grup, ngata-ngatain aku, katanya lu ngapain nyindir gue, katanya gitu. Lo katanya mau kenal, lo mau gue yang hits ini, lo mau top, katanya lo mau jadi mau gue ladenin biar lo jadi top. Intinya dia nganggap kakak mau pansos sama dia lah. Iya, karena dia menganggap dirinya paling hits gitu kan. Siap.
Terus aku bilang gini, kan aku kesel ya kalau udah menyangkut ke grup itu kan semua orang tahu kan, malu-maluin. Itu udah aku nggak ladenin, ya harusnya dia udah diem lah. Udah pasti aku diem, aku nggak akan speak up ke Gaby kalau seandainya dia nggak kirim ke grup. Itu kan, udahlah, I don't care gitu kan, udah kayak gitu. Nah dia udah marah-marah, body shaming pula kan sama aku. Apa yang dibilang nih Kak? Akhirnya aku bilang gini, nggak perlu juga kali lo ladenin, aku gituin aja kan. Kan kesel aku ya, aku gituin aja. Terus akhirnya dia bilang, dasar lo katanya body nggak bagus-bagus, body lo nggak bagus katanya. Terus pipi lo miring katanya, gigi lo palsu. Terus katanya pokoknya operasi gagal katanya, bla 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 gitu kan, body shaming banget. Wow. Aku cuman ketawa sih sambil ngetik gitu kan, lu nggak ngaca, lu aja nggak sempurna gitu kan. All people know he sorry, see not he not she. I don't know. Yeah, you not she, you he kan. Yeah, you know that, and all people know he's not perfect ya kan. So aku bilang, ya lu juga nggak sempurna, emang sempurna. Terus pakai bawa-bawa katanya, tas brand lu katanya, tas brand lu juga nggak ada yang bagus. Tas brand gue nggak ada yang bagus, gue punya banyak. Satu, kedua, tas brand gue nggak bagus, gue udah pakai tas brand dari puluhan tahun yang lalu. Lah dia dia baru pakai tas brand pertama itu beli Prilo pula, punya aku pula. Dari dia nggak malu. Dari kakak? Yes. Oke, itu tas pertamanya dia. Tas pertama dia brand. Ya, itu beli sama aku. Dan ada cerita lagi dari tas yang beli sama aku itu. Nih beli sama aku cuma 6,5 juta, ditawar pula jadi 6 juta. Dan dia jual juga ke si A, sahabatnya sendiri, di up dong 12 juta. Tasnya kakak tadi dong di up-nya dia 12 juta. Itu sahabatnya sendiri. Iya, otak liciknya luar biasa. Apa berkah nyari uang kayak begitu juga kan? Nah, Kak. Berarti itu dari awal permasalahannya kakak. Iya, dari awal. Nah, sehingga kakak mau speak up di story-nya Kak Gaby Pesta. Tadinya nggak mau speak up. Oke. Nah, yang saya dengar-dengar nih di luaran sana, kakak itu pernah satu manajemen sama dia atau pernah di manage sama si kakek ini? Ya, dulu aku pernah masuk manajemennya dia. Oke. Karena ada salah satu lagu aku yang biar BKW itu, Dua Bunga, dia yang handle. Dia yang handle, oke. Ya, katanya sih dia yang ciptain, tapi I know lah. Oke. Berarti kakak ini duo atau single terus? Duo bunga kan. Dua bunga, oke. Kakak ini dua bunga. Nah, yang nyiptain tadinya katanya dia. Dan dia juga buat video klipnya. Ya, dia udah. Jadi semuanya dia lah. Nah, kalau boleh tahu itu berapa Kak budgetnya? Budgetnya itu video klipnya itu sama itu kan 25 tambah 50 belum bayar yang lain-lain, ya hampir 100 lah. Hampir 100. Worth it nggak? It's not worth it. Because bukan perjanjian ya. Penawaran yang dia kasih ke aku itu kan dia you wanna this is song I'm handle 100% 100% untuk dia fee-nya, or you wanna half katanya 50%. Oke, diposting di YouTube-nya dia. Dan kalau dapat uang dari YouTube, dia kasih aku 50%, kasih aku sama Karatna ya, sama Dua Bunga, 50%. Tapi until now nggak ada zero pemberitaannya. Yes. Jadi hilang begitu saja. Terus single yang terbaru kakak ini masih dia juga memegang atau pencipta BRBKW itu? Nah, manajemen aku sekarang ke itu. Nah, boleh sebentar. Kalau Sawal simpulkan, berarti kakak beli lagu juga sama dia, minta dibuatin video klip segala macam, itu dengan budget segitu. Nah, yang kedua single kakak yang mau kakak buat ini, katanya penciptanya sama. Ya, betul. Dan aku ke pencipta yang aslinya lah. Oke. Berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Because the real price kan, the good price too. Itu berapa Kak?
Ya. Sampai ke 100? Golong. 50? Enggak. 20? No. Terus berapa dong? Di bawah 20 pastinya. You're not expensive but good quality. Oke. Ya kan? Dengan budget yang tidak terlalu mahal seperti rate-nya dia, Yaps. dengan pencipta lagu yang sama, Iya. bakalan jadi yang lebih bagus juga dong. Lebih bagus lah pastinya. Lagunya bagus banget. Yang pertama juga kan dia juga yang bikin Aresman. Ya yang pertama juga Sebutin dong bagus. namanya dong. Ya boleh. Boleh dong. Mas Tama Wijaya. Tama Wijaya. Gitaris Kangen Band. Oke. Iya. Wah, Mas Tama nih berarti TW Entertainment, aku masuk sekarang manajemen. berarti Mas Tama bisa dibilang dengan single yang pertama berarti Mas Tama banyak juga nih dapatnya nih. Wah, enggak. Iya dong, kan berapa itu budget kakak untuk single yang pertama kakak tadi untuk Dua Bunga? Setahu aku sih enggak sih, aku sempat tanya juga enggak. Oh, sempet nanya juga. Sempat nanya. Perkiraan? Enggak dapat. Just by the song aja. Just by the song, example ya. Harga lagunya 10 million gitu, 10 juta gitu kan. Ya udah itu aja. Udah segitu doang. Iya, nggak ada lagi. Orang perjanjian fee YouTube 50-50 aja sampai sekarang zero. Nggak ada. Terus di lagunya perjanjiannya promo All Star kan. Promo All Star pun zero. Aku malah dimasukin ke Juk, Spotify, iTunes, bla bla bla. Oke, platform itu. Malah ke Mas Tama yang ngurusin. Dan dia udah lepas tangan. Dia star syndrome, dia ngurusin ketenarannya dia yang baru tenar itu. Star syndrome. Oke. Tapi kita bisa ambil simpulan nih kak. Akhirnya ya, kakak dengan niat baiknya kakak ingin buat lagu. Terakhir Mas Tamanya sendiri yang dekat sama kakak. Kakak bisa kenal sama Mas Tama dengan budget yang ya bisa dibilang nggak gede-gede banget, tapi bisa dengan budget yang kakak awal itu bisa luar biasa untuk video klip kedepannya. Iya kan? Bahkan bisa berapa single itu bisa? Iya bisa. Aku langsung kontrak mini album sama Mas Tama. Mini album? Yes. Ditunggu. Mini album kan pop kan. Mas Tama tuh maunya bangun image, bikin ya my style gitu. Dia mau bangun image itu kakak? aku banget gitu. Tapi kan yang kita kenal kan si dangdut. Aku. Yang kita kenal kan image kakak ini penyanyi dangdut. Jadi tapi susah loh kayak itu kak, ngerubah image kita yang dari penyanyi dangdut dikenal orang untuk menjadi penyanyi pop itu butuh perjuangan loh. Iya. Ya kan, tapi bisa lah. Bisa lah, insya Allah. Yang dipegang juga yang penciptanya langsung. Iya, bukan lagi. Nah kak, ada lagi nih kak, yang dipublish udah. Terus kakak sempat memberi endorse ke dia, si kakek. Tapi kakek lupa posting atau emang sengaja nggak diposting, itu gimana ceritanya kak? Oh ya, aku pernah mau posting mau endorse dia tiket pesawat sama hotel. Kakak ini punya travel kah atau apa? Iya, aku ada travel. Kakak ada travel. Iya, aku ada travel. Nah, aku udah udah transfer dia untuk beli tiket dan aku udah pesan tiket Jakarta hotel. Enggak, Makassar ke Jakarta sama Makassar hotel satu malam kan. Oke, hotel di hotel. Dan hotelnya juga endorse. Oh, siap. Aku udah pesenin sama dia, tolong diposting travel aku karena kan I pay he. Kan pengen biar si travel aku followersnya naik gitu kan. Iya, untuk apa aku bayar dia kalau nggak naikin follower? Iya dong, itu kan aku, kayak kan? big impact buat kita apa gitu kan. Gitu. Keuntungan buat kita apa. Iya. Karena makanya kita endorse dia. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia sempat posting sih. Mungkin 1 jam apa 2 jam. Setelah kakak tegur? Enggak. Dia sempat posting sejam kalau nggak salah. Itu nggak tag travel aku, only tag my Instagram. Buat apa? IG aku udah banyak followernya istilahnya kan. Tapi dia nggak nge-tag travelnya kakak. Nah 1 jam dia hapus. Dia cuma kira-kira 1 jam lah, karena waktu itu IG aku dihack. Ada yang hack IG aku, kayak aku ngeklik link gitu kan, terus hilang lah akun aku gitu, di handle sama orang karena penipu lah. Nah, akhirnya aku
kontak IT dong, bayar IT buat balikin itu IG aku. Aku udah bayar IT lah, balik lah tuh IG aku udah konfirmasi ke dia. Ini udah balik ya, aku bilang gitu kan. Tolong dong diposting dan tag travel aku. You know? Apa? He's not reply my message until now. Until dia marah-marah terakhir itu. Ada 2 bulan apa 3 bulan. Oh, oke. Jadi intinya kakak udah ngabarin nih Instagram kakak udah balik. Tapi dia nggak mau posting lagi dan dia cuma posting itu cuma sejam. Iya, dan itu ada sejam atau 2 jam gitu. Ya, nah, aku kan ngapain aku pengennya travel aku. Iya dong. Iya, buat jualan kan. Nah, gitu. terus Kak, yang ngebuat kakak sakit dalam hal huru-hara ini ada lagi nggak Kak? Iya, dia bilang katanya aku nggak tahu sih karena after that aku langsung block dia semuanya. Aku langsung hapus dia in my life kan. Di hidup aku udah aku hapus. Nah, netizen suka pada ngadu, tuh Kak lagi diomongin sama dia di live-nya, katanya mau hancurin usaha kakak kayak gitu-gitu katanya. Gua hancurin usahanya kayak gitu-gitu. Kan aku juga kan nggak mau percaya banget sama netizen ya. Netizen juga kadang mengadu domba kan. Suka yang huru-hara inilah. Aku bilang terserah dia lah, yang dosa dia. Aku bilang gitu kan, dia mau hancurin sok aja kalau bisa hancurin usaha aku. Emangnya aku mau tinggal diem ya enggak lah. Oke, kakak itu kenal si kakek ini berapa lama? 7 atau 8 tahun yang lalu. Lama banget Kak. Udah lama. Oh. Dia tuh kayak nggak nganggap dari yang belum apa-apa dong. Iyalah. Sampai teman-teman aku sendiri bilang katanya, Davina lo nggak tahu, lo kan dia yang ngucap sendiri ke gue. Sampai si asistennya pun bilang katanya waktu di Bali bilang dia tuh cuma mau manfaatin uang aku doang katanya. Sampai teman-teman pun bilang dia cuma manfaatin uang aku doang. Ya I know lah. Jadi salah satu yang aku tahu dia memanfaatkan aku, aku ketika dia habis belanja tas brand belanja tas brand, dia ada cash kan sama NM itu. Dia Davina katanya punya uang nggak katanya, Davina bagi duit dong katanya, bantuinlah sumbang katanya, sumbang aku katanya untuk bayar wartawan. Ngapain nyumbang, kan situ udah kaya, bukannya rekeningnya ratusan juta. Terus bukannya baru beli tas brand, ngapain minta kebanyakan situ kali duitnya sama aku gitu kan. Akhirnya dia aku tolakkan kayak ngemis-ngemis gitu kan. Nah, kakak tadi kan itu dia minta masalah NM itu pemukulan kan. Nah, pemukulan itu tadi sempat juga Kak Talia bilang itu posisinya di bawah tempat dia tinggal lah. Ya kan. Nah, di situ sampai Kak Talia juga ikut proses hukumnya itu, Kak Talia ikut dan udah selesai lah. Tapi saksinya ini tidak tahu siapa. Nah, yang mau saya tanyakan, apa benar saksi-saksi ini yang ngekonsep dia? Detailnya sih aku nggak tahu ya. Tapi pas ketika aku tanya, ini benar, ini benar NM pokoknya. Iya benar. Aku ada kok katanya bukti transferannya dan bla 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 bla, dia bilang gitu. Aku pikir benar kali kan, aku juga nggak tahu ya. Karena di luaran sana yang saya tahu ya, yang saya dengar, udah dipublish juga sih, dia minta sumbangan-sumbangan gitu, nyari sumbangan-sumbangan. Nah, salah satunya Kakak ada dimintain sumbangan nggak sih? Ya itu dimintain aku buat wartawan, dia bayar wartawan. Buat dia bayar wartawan atau dia bayar saksi? Bayar wartawan. Wartawan. Iya. Itu berapa? Dia nggak minta nominal, tapi dia minta sumbangan sama aku. Seberapa aja gitu? Kakak kasih berapa? Aku nggak kasih. Oh. Dia udah kaya, ngapain aku iya, kasih? Katanya benar. sih kaya kan, pun Benar. beli tas brand. Benar. Walaupun itu pakai kartu kredit apa gitu lah, atau debit enggak. Kalau pakai kartu kredit kayaknya enggak deh, katanya sih. Kalau kata B itu, kata G, dia nggak di approve kan kartu kredit, jadi nggak mau pakai debit, dan uangnya I don't know itu dari mana uangnya. Nah, masalah kartu kredit. Aku minum dulu ya. Iya, silakan dulu Kak. Masalah kartu kredit, mungkin ya banyak orang yang nggak di-approve juga sih Kak, masalah kartu kredit. Banyak juga orang yang biasa juga di-approve kartu kreditnya. Nah, karena dia nggak ada pernah
Sawal dengar itu karena dia nggak ada uang, jadi dia ada minjem kartu kredit salah satu teman kakak. Itu untuk apa, Kak? Untuk apa ya? Untuk aku tuh salah sih ya. Kayaknya untuk handphone apa untuk apa gitu nggak ngerti. Oke. Kalau itu kan aku jarang gabung juga sama mereka gitu. Nah, masalah NM. Oke. Kalau masalah LL. Yang dulu tuh talentnya dia lah, yang kita tahu talentnya dia, di manajemennya dia, yang udah ngebesarin nama dia juga sampai sekarang ini. Terus mungkin tadi sempat ngobrol juga sama Kak Thalia, dia ada mungkin masalah keuangan, sehingga si LL ini udah keluar lah dari manajemennya. Nah, terus ada juga yang ngomong setelah keluar kayak dia yang nggak terima nih. Sampailah pada saat penangkapan si LL. Kak Gaby speak up tuh masalah itu. Kak Thalia juga sempat speak up. Nah, yang saya pertanyakan sama kakak tahu nggak kasus penangkapan LL? Aku sih dengar aja. Oh. Dengar nggak, dia kalau nggak salah 2 hari sebelum sempat tanya sih. Kan karena sempat meeting juga sama dia 2 hari sebelum. Dia sempat bilang, lu tau nggak beli di mana? Oke. Wah, gue nggak tahu. Oke. Nggak tahu aku. Terus dia bilang, oh yaudah. Nah, gak lama 2 hari ketangkep bocah itu. Dengan barang bukti yang tadi. Iya. Oke. Terus aku juga nggak tahu, nggak ke situ juga. Cuman baru ini baru tahu. Membuat spekulatif kita berpikiran ada dalang dari sebuah penangkapan inilah. Oke, gak usah kita bahas itu terlalu berbahaya kayaknya. Nah, jadi aduh, tapi agak susah juga ya masuk manajemen seperti itu ya. Iya. Karena seperti saya udah bahas banyak juga sama Kak Thalia, kayak si D yang udah keluar alhamdulillah, sekarang udah manajemen baru dan karirnya juga makin bagus kan. Jadi kita ngambil kesimpulan, syukur juga kakak udah bisa lepas. Iyalah, aku kecewa, aku kurang baik apa sama dia itu. Iya. Waktu ANM aku belain dia, aku sampai waktu itu aku pulang dari New Zealand. Awal-awal corona ya. Pulang dari New Zealand itu aku stay di Balikan sebulan. Nah, aku bilang banyak yang diberhentikan kan karyawan apa. Aku mau nyumbang tapi aku juga nggak mau kan si dia itu direndahin kan, dihina-hina waktu itu sama NM ya. Ya udahlah, is okay, aku bilang. Kan aku bukan tipikal orang yang punya banyak tabungan ya. Karena aku punya berapa aku kasih buat my family kan. Karena kan akhirnya aku jual berlian aku ke yang biasa aku beli berlian itu. Aku jual berlian aku total 150 juta itu untuk biar dia up lah, biar NM itu tahu kalau yang nyumbang itu dia. Jadi aku beli sembako senilai 150 juta. Jadi tapi yang show up dia, ini aku nyumbang bla 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 ini. Nah, itu padahal itu tuh soal tahu. Itu kalau nggak salah nyumbang ke panti asuhan bukan sih? Enggak, bukan panti asuhan. Bukan. Ke orang-orang di jalanan. Oke. Pemulung kayak gitu-gitu. Tapi kakak hebat banget, Kak. Gitu. Kakak aku gimana? Bantu banget, Kak. Ya, aku bela dia sampai terakhir itu kemarin ya, belum ada huru-hara ini. Sebelum dia marah-marah sama aku karena kesindir status aku itu. Thalia tuh tanya, kan aku mau filler dagu ya. Mau filler dagu, ada kali 2 minggu yang lalu berarti ya. Daphne mau filler dagu di dokter Siska aja, gitu, si dokter S aja. Bilang, enggak, itu kan musuhnya. Kan aku nggak mau masih lah. menjaga loh kakak. Aku masih solidaritas lah, istilahnya masih menjaga. Nggak tahu-tahu aku dimaki-maki nggak jelas gitu kan. Terus ya udahlah, aku kecewa lah, gimana aku masih ngehargain dia. Kecewanya dia manfaatin aku. Waktu itu aku sempat ya ajak, gimana kurang baiknya gitu ya. Aku shopping, yuk ayo shopping, aku bilang gitu. Ayo shopping. Ada si J bilang, aku si J, ambil baju satu-satu lah, nggak apa-apa, ambil aja satu-satu nanti aku bayar. You know what? Ambil 20 biji ada kali, dan itu di brand lumayan brand mahal. Boleh sebutin brandnya? Boleh sebutin.
Mango kan tau lah. Kayak dress tuh harganya berapa? Kaos aja rate-nya itu kaos. untuk kaos aja 400-an ya. Iya, Mango kan tahu sendiri dia ambil ada oleh 20. Banyak banget ngambil. Shock dong, aku bukan shock sih, ya shock lah. Aku masih kayak. Tapi kakak terbayarin. Bayar lah, aku bayar. Kan maksudnya yang nggak punya etika siapa ditawarin kan dia bilang nggak punya etika, situ nggak punya etika. Kalau memang menganggap teman ya kalau dia suruh ambil satu ya ambil satu, jangan ambil 20 ya kan. Itu yang nggak tahu malu siapa kasih hati minta jantung. Minta jantung. Tapi ya kayak seru sih tapi mungkin nih ya dia melakukan ini semua ya buat kakak, seperti kakak, Kak Gaby, Kak Thalia. Tadinya selalu mikir ini settingan. Nggak settingan. Bener ya, bukan ya? Nggak, ini bener. Tapi apa kakak sama Kak Thalia sama Kak Gaby Vesta, apa nggak ngerasa dirugikan jika ini konsep dari settingan untuk keperluan dia sendiri? Enggak, aku kan cuma curhat aja apa yang aku alami. Oh, apa yang aku alami. Dan aku tadinya nggak mau speak up kan gara-gara dia maki-maki aku di grup. Ya udah, aku curhat aja apa yang aku alami. Oh, itulah yang membuat kakak tuh sakit hati sama dia. Iyalah, karena kakak apa sih, gua tuh udah banyak udah bantu baik, lu, iya. udah baik ke lu, tapi kok balasannya seperti ini lah gitu ya kayak oke. Tapi sih tadi sempat bilang, Kak sama Kak Thalia, apa kakak nanti nggak ngerasa dirugikan nih Kak? Dia kan biasanya buat sensasi untuk satu programnya dia atau projectnya dia, memory up-nya dia. Kata Kak Thalia sih tadi, gue bodo amat. Tapi intinya gue nggak settingan. Intinya ini semua bukan settingan, ya Kak ya. Bener. Kalau masalah dirugikan, kalau menurut Sawal dirugikan itu dari pihak Kak Thalia, Kak Gaby, Kak Devi juga ya. Nah, jadi buat teman-teman smart dikit lah. Dalam arti kalau memang kita di sini ada ngomong yang salah, coba kalian ngomong salah kita di mana. Kalau kalian pengen bukti yang untuk membenarkan si kakek, silakan. Tapi kalau si kakek melakukan hal yang negatif, tolonglah jangan kita dukung. Ya. Karena kalau kalian mendukung juga orang melakukan hal yang negatif, sama aja kalian melakukan hal itu. Benar ya Kak ya? Betul banget. Tiru yang baik-baiknya aja, yang nggak baiknya jangan ditiru. Jangan ditiru, oke deh. Tapi ada baiknya nggak ya? Ada. Dulu. Tahu gue pikir dulu ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada kali ya. Oke. Aduh, Kak, ini masalah karir kakak nih Kak. Udah siap nggak Kak? Dari penyanyi dangdut untuk ke pop nanti? Insya Allah siap dong. Berarti single ini bukan dangdut? Bukan. Pop? Bukan. Langsung? Bukan juga? Pop, sorry. Pop, Iya. okay. Bukan dangdut, pop. Bukan dangdut ya, langsung ke pop nih? Ya. Sama Kak siapa tadi? Sendiri aku. Oh sendiri, udah nggak? Jadi, dua bunganya udah nggak? Masih. Jadi kalau untuk pop ini? Iya, kalau untuk pop aku sama Mas Tama. Tapi kalau untuk dua bunga dangdut, kalau aku masih terima job dangdut sih sama dua bunga itu bukan manajemen Mas Tama. Dua bunga kita jalan sendiri. Oke deh. Duh senang banget, ya ampun kakak udah mau main ke Ngobats. Nih buat kalian ya yang pengen tahu banyak lagi tentang Kak Devina, boleh aja di follow Instagramnya apa Kak? @davina_selin. @davina_selin. Nah, Kak Devina, thank you banget udah main di podcast Sawal, udah mau klarifikasi masalah kakak. Tapi satu Kak, yang mau Sawal tanya terakhir kali Kak. Oke. Si kakek ada nggak minta maaf sama kakak? No. Dan dia kakak nggak akan mungkin minta maaf. Kok sama ya sama Kak Thalia tadi ya? Kak Thalia juga akan ngomong ya? Dia tipikal nggak minta maaf. Dia tipikal nggak pernah ngucapin ulang tahun ke orang. Dia tipikal nggak mau minta oleh-oleh sama orang. Makanya kan kasus ini kan konyol. Iya, terlalu. Dia nganggap diri dia wah banget. Dia katanya sih bilang hanya mau ngucapin ulang tahun sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan emang dia nggak
nggak punya lingkungan. Ya kan. Udahlah gitu. Dia hidup sendiri kali Kak. Dia memang hidup sendiri. Manusia itu kan nggak bisa hidup sendirian loh Kak. Manusia itu hidupnya berkelompok, saling membantu. Tapi kalau misalnya dia nggak diucapin ulang tahun atau nggak diiniin, dia kayak kemarin nggak dibawain oleh-oleh. Oleh-oleh dia itu. Murka juga kan. Wow. Jadi kalau kakak misalnya nih ada etikat baik dia untuk mengklarifikasi, maksudnya nggak klarifikasi deh, mengudahin semua ini, ada maaf nggak buat dia Kak, dari kakak pribadi? Ya kalau dia minta maaf, aku tipikal orang yang selalu memaafkan orang lain dan nggak akan terjadi. Aku menganggap itu semua udah aku lupakan. Ya. Jangan kayak udah nggak terjadi apapun. Ya, semoga. Kalau aku sih aku maafkan, malah aku doain. Netizen itu kan banyak ngadu-ngaduin, Kak itu lihat tuh Kak tuh katanya si Davina gini-gini honor gitu. Aku bilang nggak apa-apa lah, aku doain semoga dia sukses, semoga dia diampuni dosanya, aku bilang gitu. Semoga dia bertaubat, aku bilang gitu. Semoga dia jadi orang sukses lah, orang yang lebih baik lagi gitu. Iya. Kita semua lah itu Kak doanya Kak. Kalau dengan cerita yang dari Kak Thalia, dari kakak, semoga dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Kak ya. Karena semuanya ini sebenarnya sayang sebenarnya sama dia, tapi dia menyalahgunakan lah bisa dibilang. Ya enggak nyangka juga kan terjadi kayak gini. Cuman gara-gara kaos doang. Astagfirullah. Ya gila. Kalau dari Thalia tadi ya, Kak Thalia. Oke. Semoga masalah ini cepat selesai. Amin. Dan huru hara ini tidak ada settingan dan tidak ada yang diuntungkan. Diuntungkan sih mungkin ada ya. Dari pihak sana kali ya. Ya udahlah, kita semoga berdoa yang terbaik aja untuk masalah ini ya. Kak, thank you banget udah main di Ngobaks. Udah repot-repot langsung datang ke sini. Makasih ya Kak ya. Oke guys, saatnya gua tutup kamera. Buat kalian jangan lupa saksikan video Ngobaks selanjutnya. Ngobrol bareng Syawal, gak ngobaks, gak asik dong.